Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizak Bar, Stambu 073 2017 0025, jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Muslim Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara pengaplikasian atau penggunaan aplikasi CPCE untuk mengetahui dan mengolah data terumbu karang yang kita ambil menggunakan metode UPT atau Underwater Photo Transect. Baik, untuk selanjutnya akan saya perlihatkan dari video secara langsung. Oke, baik. Pertama-tama teman-teman download aplikasi CPCE. Nah, bentuk awal CPCE yang sendiri itu seperti ini. Nah, sebelum kita mengolah data di aplikasi CPCE ini dengan memasukkan data yang telah kita ambil menggunakan metode UPT atau Underwater Photo Transect, pertama-tama kita membuat yang namanya kode file. Jadi kode file ini kita buat untuk mengidentifikasi gambar terumbu karang yang telah kita ambil. Kode file sendiri itu ada beberapa jenis, ataupun kita bisa masukkan secara langsung. Jadi kita bisa buat atau kita ambil, kita buat sendiri, maksud saya kita buat sendiri di notepad, ataukah kita ambil kode ini dari orang lain, bisa seperti itu juga. Nah, untuk kode sendiri kita buat biasanya itu kita gunakan dengan dengan pencarian atau pencarian dengan metode dengan live form, bisa pencarian dengan live form ataukah dengan tutupan terumbu karang sendiri yang kita mau cari tahu. Jadi yang ada di sini yang saya punya itu dengan tutupan terumbu karang. Oke ya. Jadi setelah kita buat kode karang sendiri, kita masukkan. Nah, setelah itu kita masuk kembali ke aplikasi CPCE. Nah, setelah kita masuk, kita tekan options di bagian kiri atas ini. Kita tindih options, terus tindih specific code file. Ya, terus tindih. Setelah kita tindih, nah kita cari di sini kita cari kode file kita tadi untuk mengidentifikasi jenis live form ataukah tutupan terumbu karang yang kita mau ambil. Jadi sudah kita cari, kita temukan, silakan ditekan dan dibuka. Oke. Setelah ini kita tindih file dan multi image file processing. Nah, kita tekan proses multiplying image. Nah, nanti ada gambar seperti ini. Nah, silakan teman-teman cari foto karang yang telah teman-teman ambil dari penggunaan secara langsung, pengambilan secara langsung di tempat kalian mengambil gambar tersebut. Nah, jadi gambar ini kita ambil dengan menggunakan metode UPT tadi, yaitu Underwater Photo Transect. Nah, setelah kita masukkan secara keseluruhan apa-apa saja yang kita mau ambil, kita blok semuanya. Ya, kita blok dari awal sampai akhir dan kita start link processing. Nah, setelah kita tekan itu akan muncul seperti ini. Oke. Jadi awalnya ini kita blok dulu ya. Seperti ini. Oke. Maaf ya, saya kasih langsung saja supaya dari awal. Nah, seperti ini akan muncul kode-kode seperti ini. Jadi kita ambil di sini manual size and position the border. Jadi secara langsung kita buat. Jadi tindih oke. Oke ya. Nah, setelah itu kita blok di dalam transect. Di dalam transect kuadran yang kita ambil kemarin. Nah, kita blok yang bagian dalam, klik kiri, terus sesuaikan size-nya dengan transect tersebut. Nah, setelah itu kita lepas.
Oke ya. Kita lepas, kita kalau misalnya lebih kita ulang kembali. Nah, terus kita tindih di sini shape, border, size, and position. Oke. Setelah itu kita tindih. Nah, setelah itu akan muncul hal seperti ini. Ini kita close saja karena ini untuk awalnya, untuk name-nya, untuk membuat nama dan sebagainya. Kita close. Nah, setelah kita close akan muncul data-data seperti ini. Jadi kita bisa ubah titiknya, terserah kita buat titik beberapa, tapi yang baik itu dan betul itu ada 40 titik dalam satu transaksi kuadran. Jadi kita bisa ubah di sini. Mana ya? Di sini options. Kita bisa buat dalam bentuk numbers atau nomor-nomor, ataukah kita bisa buat dalam bentuk angka A sampai Z. Jadi yang saya gunakan di sini dalam bentuk nomor atau nomor. Nah, untuk poin-poinnya atau titik-titiknya kita bisa ubah di sini. Di specific apply profile point atau identity node point. Nah, di sini kita tekan di sini sampel random. Jadi maksud sampel random itu sampel yang kita buat di dalam satu aplikasi ini, satu gambar ini, kita random, kita tidak tentukan. Nah, di sini kita tulis berapa titik yang kita mau ambil. Jadi yang baik itu 40 titik dalam satu transaksi. Nah, kalaupun kita mau setelah itu kita tindih ini. Oke ya, tindih. Nah, nanti bakalan terubah seperti itu. Nah, setelah itu di masing-masing titik sendiri, di masing titik-titik ini kita kita tekan, kita bisa perbesar dan perkecil. Nah, untuk perbesar itu klik kiri pada mouse. Jadi kita bisa perbesar agar lebih yakin akan apa yang akan kita identifikasi seperti itu. Nah, setelah itu kita klik kanan untuk memperbesar kembali, memperkecil kembali. Oke ya. Nah, pada saat teman-teman sudah yakin, kita kodekan di sini. Jadi misalnya kita nomor 1, di sini shield atau pasir. Nah, kita cari di sini kodenya. Jadi kita harus paham masalah kode-kode sendiri. Jadi misalnya ACB ataukah Acropora branching. Acropora branching sendiri itu jenis dari jenis terumbu karang. Seperti itu. Jadi yang tertekan ini akan berganti warna sendiri ya. Pada saat kita tekan misalnya nomor 1, bakalan terganti warnanya. Jadi kita identifikasi di situ, misalnya shield atau pasir, silakan kita cari kodenya di sini yang telah kita buat di awal. Jadi misalnya kita dapat shield S, nah di sini kita bisa tekan S. Jadi kita lanjut ke nomor 2, kan? Ya, misalnya rock. Jadi rock itu apa kira-kira kodenya? Nah, silakan kita tindih situ RK atau rock. Nah, ini seterusnya sampai selesai. Jadi pada saat selesai kita buat di gambar pertama, kita lanjut dengan menekan di bagian bawah sini. Jadi kita tekan ini untuk melanjut. Jadi sudah kita tekan, akan terulang kembali seperti ini. Nah, kita ulang kembali lagi caranya yang seperti yang awal tadi. Jadi kita tindih manual size and position the border. Kita oke. Nah, kita blok kembali ini, kita blok ulang. Kita blok seukuran dengan transaksi kuadran yang ada. Setelah itu kita tindih shape, border, size, and position. Oke. Setelah itu akan muncul seperti ini, kita close saja. Nah, akan kembali seperti ini. Seperti itu ya.
Nah, setelah ini kita identifikasi ulang lagi kembali. Jadi kita tekan nomor 1. Sudah itu kita tekan klik kiri sampai membesar. Jadi silakan teman-teman identifikasi kembali. Begitu seterusnya sampai selesai. Setelah selesai, silakan teman-teman save atau tekan yang di bagian bawah ini. Nah, save. Setelah teman-teman save, bakalan ada nanti muncul save di folder yang teman-teman ingin tentukan di bagian laptop kalian. Setelah save, nanti akan muncul cara kode-kode untuk memasukkannya ke dalam. Setelah kita tindih tadi untuk men-save dan menaruh di laptop kalian di tempat yang kalian inginkan, setelah itu akan muncul nanti cara-cara untuk memasukkan ke dalam Microsoft Excel. Jadi nanti secara otomatis kita bisa pindahkan ke Microsoft Excel, itu bakalan bisa terpindah sendiri atau terolah sendiri di Microsoft Excel. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dengan penjelasan metode CPCE atau penggunaan aplikasi CPCE dengan menggunakan metode UPT atau Underwater Photo Transect. Jadi metode ini sendiri kita bisa gunakan dengan cara sebagaimana yang telah saya jelaskan. Untuk metode UPT sendiri, cara-cara penggunaan atau pengaplikasian metode UPT mungkin di lain waktu akan saya jelaskan. Jadi ini saya terkhusus untuk menjelaskan masalah penggunaan aplikasi CPCE. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.